Shalom, selamat sore ibu-ibu PKP yang berada di rumah. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kasih anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita merasakan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan yang luar biasa. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Marilah kita menghadap Tuhan dan bernyanyi bersama melalui pujian jemaat terdapat di dalam Gita Bakti 354 ayat 1. Hidup yang sedih jadi melodi. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Yesus, Kau beri isi melodi, melakukan kemenangan salib-Mu. Di dalam hatiku Kau buat harmoni, nada-nada vals diganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu. Marilah kita berdoa untuk doa pembukaan dan mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman sore hari ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allah yang senantiasa menjaga memelihara kehidupan kami. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan ini, atas kesehatan, kekuatan yang Engkau Tuhan anugerahkan bagi kami semua ibu-ibu bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mohon, Roh Kudus kiranya Tuhan Engkau membimbing, mengarahkan kami. Engkau kuasai hati dan pikiran kami, agar benar-benar kami tertuju pada firman-Mu. Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Engkau kiranya memberkati akan pelayanan firman Tuhan di sore hari ini. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan melayani firman Tuhan. Berikanlah hamba-Mu ini kemampuan, hikmat yang berasal daripada-Mu. Dan berkati pula ibu-ibu PKP bersama keluarga di rumah yang mendengarkan sabda firman-Mu, agar kami semua merasa terberkati dengan firman ini. Terima kasih ya Tuhan, layakkanlah kami untuk datang kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terdapat di dalam Kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 yang mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada sore hari ini bertemakan hidup dalam sukacita. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tesalonika merupakan ibu kota provinsi Makedonia, letaknya yang sangat strategis, menghadirkan kota tersebut menjadi pusat perniagaan dan kota bersama penduduk yang ada, yang beraneka ragam agama dan kepercayaan mereka pun yang sangat banyak dan berbeda-beda. Di Tesalonika, Paulus bersama Silas
dan Timotius bersama-sama melayani, dan mereka tinggal di rumah seorang pengusaha yang bernama Yason. Yason adalah pengusaha kain tenun. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, kita bisa membacanya atau kita akan lanjutkan dengan membahas bahwa ayat selanjutnya berkaitan dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu di rumah ayat 16, ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di sore hari ini yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-16 diawali dengan kata seruan atau ajakan singkat untuk bersukacita. Firman Tuhan ini mengandung seruan atau ajakan yang sangat singkat tapi sangat bermakna. Sebagai orang percaya, bukan hal yang baru bagi kita semua dengan kata-kata bersukacita. Tetapi ibu-ibu, tidak semua dalam kehidupan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nasihat Paulus di dalam akhir suratnya kepada jemaat di Tesalonika adalah panggilan untuk hidup bersukacita di tengah kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Paulus menasihati jemaat Tesalonika dalam hubungannya dengan sesama. Mereka bukan saja harus taat pada aturan yang berlaku dalam lingkup pemerintahan Romawi saat itu, tetapi Paulus mengajak jemaat untuk mereka juga harus hidup menghadirkan keteladanan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Paulus juga melanjutkan akan nasihat untuk memotivasi jemaat agar mereka sebagai umat Tuhan untuk tetap setia dan tetap bersukacita, walau seringkali mereka berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dikatakan bersukacita itu sangat gampang, sangat mudah, tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari ada yang begitu sulit menjalaninya. Ibu-ibu, menjaga perasaan orang lain itu perlu, tetapi menjaga perasaan sendiri juga tidak kalah pentingnya. Maksudnya di sini dinasihati kepada jemaat supaya kita tetap berusaha hidup dalam sukacita. Kenapa ibu-ibu? Karena di dalam Tuhan ada kemenangan. Ada hal yang membuat kita menjadi penuh sukacita jika kita berharap kepada Tuhan. Hal itu disebabkan karena pertama, umat Tuhan memiliki Tuhan yang merupakan sumber sukacita hidup. Dia peduli kepada semua umat yang berharap dan mengandalkan kasih Kristus. Dan yang kedua, sukacita hidup ini harus dibagikan kepada sesama. Kita tidak akan bisa berbagi sukacita
dengan sesama yang ada di sekitar kita. Jika hidup umatnya sendiri tidak ada dalam sukacita, sama aja kita ibu-ibu menipu diri kita sendiri. Kita bisa berbagi sukacita jika dalam keluarga kita masing-masing ada sukacita. Ibu-ibu, dalam hal ini mungkin sukacita itu bisa dicerminkan jika kita ada persoalan dalam rumah tangga bersama anak-anak kita di rumah, bersama suami atau sanak saudara, dan siapapun yang bersama kita di rumah. Jika kita mempunyai masalah, tentu kita akan hilang sukacita kita. Dan jika kita keluar dengan membawa masalah kita dalam rumah, ditutupi bagaimanapun, ibu-ibu tetap mustahil tidak bisa menutupi. Kita tersenyum, tapi wajah kita mencerminkan keterpaksaan. Jadi ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita meminta kuasa Roh Kudus Tuhan untuk bisa menuntun kita, mengarahkan hati dan pikiran kita, untuk bisa menjadi ibu yang sabar, ibu yang penuh kelemah lembutan, dan penuh hikmat bijaksana. Dan itu semua boleh kita minta kepada Tuhan tanpa memperhitungkan apapun. Dalam segala waktu Tuhan tetap akan menjawab doa kita. Asalkan ibu-ibu kita sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Tuhan. Begitu juga ibu-ibu sekalian, jika dalam rumah tangga kita sudah ada sukacita, kita keluar rumah, di sekitar kita, teman kerja, teman tetangga atau apapun, yang jika kita selama ini mempunyai persoalan, mempunyai masalah yang belum selesai, berlarut-larut, niscaya sama saja ibu-ibu, kita bertemu di jalan pasti saling cuek, saling aju. Dan ibu-ibu, marilah dengan kerendahan hati, jangan egois, jangan keangkuhan kita menguasai hati kita, sehingga tidak bisa berdamai dengan orang lain. Ibu-ibu, untuk apa ibu-ibu? Kalau selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tidak bisa hidup damai dengan teman, dengan tetangga, bahkan dengan teman kerja, saya yakin tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian. Karena kita pasti bertemu di suatu tempat dalam waktu yang tidak pernah kita terduga, dengan orang yang sering berselisih dengan kita, apalagi tidak pernah selesai. Saya percaya ya, ibu-ibu bisa menyelesaikannya. Cuma ibu-ibu satu resep saja, rendah hati. Dengan rendah hati kita bisa memaafkan orang lain. Kita menerima kesalahan dan kekurangannya tanpa pamrih. Kita bisa memaafkan apapun kesalahannya. Karena ada pepatah, menang jadi arang, kalah pun jadi abu. Sama saja ibu-ibu. Jadi saya bukan menggurui ibu-ibu di rumah. Maaf kata kalau ada yang tersinggung, maaf sekali. Saya mohon, marilah kita ibu-ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk menghadirkan Yesus Kristus, mengundang Yesus Kristus untuk menguasai hati dan pikiran kita, agar kita boleh rendah hati, keangkuhan dan kesombongan kita lenyap, dan kita boleh menerima kekurangan dan apapun yang kita alami dari orang yang bersangkutan, sehingga kita boleh hidup damai sejahtera. Akhirnya kita boleh bersuka cita bersama sesama, seperti nasihat Paulus dalam firman Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi sekarang ini COVID-19 belum berakhir. Bahkan menurut berita terakhir kita mendengarkan wabah COVID-19 semakin merajalela. Ibu-ibu, untuk apa? Untuk apa kita mempertahankan ego kita?
kalau kita tidak bisa hidup sukacita. Ada perkataan yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Jika kita tidak dapat mengobati hati kita, kehidupan kita dengan gembira, bagaimana kita hidup sukacita dengan sesama? Itu sangat mustahil. Untuk itu ibu-ibu, mari kita yakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita tak akan pernah berakhir. Tuhan hanya meminta kita untuk tetap bersabar dan setia. Dalam ujian cobaan ini, bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama, virus corona ini. Bahkan tidak tahu sampai kapan kita mengalaminya, sampai kapan kita dihantui atau dikhawatirkan dengan virus COVID-19 ini. Namun ibu-ibu, marilah kita membangkitkan semangat kita selama Tuhan menyertai kehidupan kita. Niscaya kita dimampukan, kita dikuatkan, kita diberikan kesehatan bersama keluarga kita. Karena ibu-ibu, mulai sekarang marilah kita hidup bersukacita agar imun tetap terjaga, dan jadilah sumber sukacita bagi sesama yang ada di sekitar lingkungan saya pribadi dan ibu-ibu. Tetap bersukacita karena roh Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Marilah kita mengangkat satu pujian dalam Gita Bakti 354 ayat 2. Hidup yang sedih jadi melodi, hidup yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa jiwaku sembuh. Iri dan benci sudah berhenti, karena Yesus telah mengisi hatiku. Dan kalau hidupku karena disharmoni, Yesuslah tetap memimpin simfoni. Hati yang bersih, muka berseri, mencerminkan bahwa diriku sembuh. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat di sore hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia, rahmat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami di sore hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sebagai pendengar, ibu-ibu PKP di rumah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk memahami firman Tuhan sampai bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mampukan kami untuk hidup bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menolong dan menuntun kehidupan kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mau berdoa untuk kehidupan kami jemaat GPIB Getsemani di Balikpapan. Kami mohon kepadamu Tuhan, apapun situasi yang kami alami sekarang ini, Engkau yang mengetahui semuanya. Pribadi lepas pribadi ya Tuhan, keluarga lepas keluarga, dalam jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Biarlah Tuhan yang merangkul kami semua, memberikan kami damai, sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kuatkanlah iman, kuatkanlah imun fisik kami Tuhan, agar kami tetap bersukacita melayani Engkau dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam berbagai pergumulan kehidupan keluarga, biarlah Engkau berikan jalan keluar bagi kami semua. Engkau Tuhan mengetahui satu persatu, tidak ada yang tersembunyi bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk
KMJ, GPIB Getsemani, Bapak Ibu Leni sebagai seorang pendeta di jemaat Getsemani. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, kesehatan, kekuatan, rahmat Tuhan yang begitu besar selalu menguatkan Ibu Leni sebagai pelayan Tuhan. Mampukan dengan hikmat bijaksana pengetahuan yang benar yang berasal daripadamu. Engkau tetap memberkati Ibu Leni dalam pelayanannya. Tuhan berkati juga keluarganya, suami dan anak-anaknya yang terpisah jauh. Tuhan, Engkau berkati dalam menempuh pendidikan anak-anaknya. Tuhan, Engkau kiranya berkati, lindungilah mereka, jauhkan dari sakit penyakit. Biarlah kekuatan iman, kekuatan imun menyertai anak-anak mereka. Berkati juga suami dari Ibu Pendeta Tuhan yang ada di Jayapura. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kesehatan, kekuatan, iman dan imun Engkau berikan bagi Bapak. Terima kasih Tuhan juga bagi Moses yang bersama dengan Ibu Pendeta yang akan melanjutkan ke SMP. Tuhan berkati pendidikannya, berkati kesehatan, kekuatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk pengurus Pelkat Pelayanan PKP yang ada di GPIB Getsemani dari sektor 1 sampai sektor 4, baik pengurus tingkat jemaat dan koordinator sektor di sektor masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, karuniakanlah hikmat kebijaksanaan dan mampukan kami ya Tuhan melayani dengan sesungguhnya dan penuh sukacita. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Berkati juga seluruh ibu-ibu PKP ya Tuhan, baik yang mengikuti ibadah maupun belum sempat. Tuhan, Engkau berkati kesehatan, kekuatan semua ibu-ibu PKP, bahkan bersama anak dan suami dan keluarga di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberi kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera dan sukacita selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pelayan Tuhan, majelis jemaat, PHMJ, penatua dan diakon, dan kostor serta pegawai gereja, dan semua misionaris yang tergabung dalam pelayanan gereja GPIB. Tuhan kiranya tetap menguatkan dan memampukan kami, memberkati kami dalam satu pelayanan, satu hati untuk tetap kuat senantiasa dengan penuh ketulusan melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di tengah pergumulan hidup kami manusia, khususnya ya Tuhan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia saat ini. Tuhan, Engkau Tuhan Juru Selamat hidup kami, Engkau yang menciptakan kami, langit dan bumi dan seisi dunia. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan, biarlah dalam nama Yesus Tuhan, Engkau kiranya mengangkat kemelut kekhawatiran kami, di mana ya Tuhan virus corona sampai saat ini belum bisa keluar, belum bisa hilang dalam kehidupan kami umat-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan melindungi dan membentengi kami dengan darah Yesus, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kemanapun kami pergi dan berada, kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang baik. Kami mau berdoa bagi mereka yang sakit, baik mereka di rumah-rumah sakit ya Tuhan, dan mereka yang dalam proses perawatan di rumah, dalam proses pemulihan. Kami mau sebut Ibu Suhesti Bambang, Ibu Iva Sitorus, Roma Sitorus, Saudari Roma Sitorus, dan Bapak Simpun Alamsyah. Tuhan, dan mereka semua yang ada di luar sana yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Biarlah Tuhan Yesus dengan jamahan kasih-Mu, kami percaya Engkau menyembuhkan mereka
dengan bilur kasih-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah yang hidup. Kami mau serahkan kehidupan kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan inilah doa dan permohonan kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami yang sudah diajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat 443 ayat 1. Mari kita berdoa untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang senantiasa melindungi dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau yang telah menyertai kami, memimpin ibadah kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Biarlah apa yang telah kami dengarkan bersama, boleh Engkau Tuhan mampukan kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Tuhan yang selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah persekutuan ibadah kami sudah memberikan persembahan syukur. Kami mohon Engkau berkati dan kuduskan akan persembahan syukur kami. Berkati-berkat yang Engkau berikan bagi kami semua. Mampukan kami untuk bersyukur selalu dan tetap berbagi sukacita dalam materi, dalam doa dan permohonan kepadamu dengan sesama yang membutuhkan cinta kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami hanya mau serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tuntunan kasih-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera memberkati melindungi kita semua sekarang dan selama-lamanya.
Amin, amin, amin. Terima kasih.